Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang punya banyak kesulitan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat mulia ini, di masjid mulia ini, Allah catat sebagai pahala ibadah haji dan umrah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hoda ilal masajid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana mithlu mu'tarimin. Kata Nabi SAW, siapa orang yang berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan, maka baginya mendapat pahala umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hadir di tengah-tengah kita bukan hanya sebagai tamu yang agung. Ramadan datang ke tengah-tengah kita bukan tanpa membawa apa-apa, tapi ada banyak hal yang dibawa oleh bulan suci Ramadan yang statusnya sebagai tamu agung kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan anugerah besar, menitipkan anugerah yang agung di bulan suci Ramadan khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada selain umat Nabi. Jadi ada anugerah agung di bulan suci Ramadan yang hanya Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala umurnya bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang umurnya sampai ke bulan suci Ramadan. Ada banyak orang di bulan Sya'ban mengharapkan umurnya sampai ke bulan suci Ramadan, ternyata sebelum masuk bulan suci Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin umurnya masuk ke bulan suci Ramadan, ternyata di awal Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita nih sebagai orang-orang yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak bersyukur. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan setiap detiknya untuk ibadah, untuk beramal baik, untuk beramal soleh. Jangan sia-siakan setiap detik dari bulan suci Ramadan untuk tidak beramal soleh. Karena ketahuilah, setiap kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan kita, jangankan yang fardu, yang sunnah saja dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menunaikan perkara-perkara sunnah di bulan suci Ramadan, maka seperti halnya dia menunaikan perkara wajib. Bapak salat qobliyah, kemudian salat ba'diyah, salat-salat sunnah rawatib di bulan suci Ramadan itu seperti menjalankan kewajiban dari Allah. Pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Yang namanya pahala ibadah wajib itu pasti banyak, Pak, gak mungkin sedikit. Jadi pahala ibadah wajib itu pasti banyak, gak mungkin sama dengan pahala-pahala sunnah. Maka Bapak dengan menjalankan aktivitas-aktivitas sunnah, perkara-perkara yang dianjurkan Nabi di bulan suci Ramadan, itu seperti mendapatkan perkara yang fardu, seperti mendapatkan perkara yang wajib. Adapun Bapak melaksanakan perkara wajib di bulan suci Ramadan, itu seperti melakukan 70 kali kefarduan di luar bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah orang-orang yang umurnya sampai ke bulan suci Ramadan, kemudian mereka manfaatkan untuk ibadah, mereka manfaatkan untuk beramal soleh. Artinya mereka inilah adalah orang-orang yang memuliakan bulan suci Ramadan. Siapa yang memuliakan bulan suci Ramadan, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menghinakan bulan suci Ramadan, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak yang umurnya sampai ke bulan suci Ramadan, kemudian banyak ibadah, itu insya Allah Bapak mendapatkan keistimewaan. Dan insya Allah Bapak dapat ampunan dari Allah. Adapun orang-orang yang sampai detik ini menghinakan bulan suci Ramadan, mencampakkan bulan suci Ramadan, menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, maka kata Nabi, orang tersebut termasuk orang yang celaka dunia dan akhirat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, rohima anfu rajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka dunia dan akhirat, rugi dunia dan akhirat orang yang umurnya sampai ke bulan suci Ramadan falam yughfar lahu, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaallah dengan bapak-bapak duduk di majlis ilmu, dengan bapak-bapak salat berjamaah, dengan bapak-bapak semua setiap siangnya puasa, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan insyaallah Bapak termasuk menjadi bagian orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Terus anugerah besarnya apa aja, Ustaz? Pertama kata Nabi SAW, anugerah besar yang Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, pertama, idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ilaihim wa man nadarallahu ilaihim lam yu'adzibhu abada. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ke umat Nabi Muhammad bulan suci Ramadan itu berupa malam pertama. Jadi ketahuilah malam pertama bulan suci Ramadan itu termasuk bagian daripada malam yang istimewa, Pak. Ini kata Nabi SAW.
Bahkan para ulama menamakan malam pertama Ramadan itu sebagai Lailatul Nadhrah. Lailatul Nadhrah itu malam di mana Allah memandang hamba-hambanya yang mau ibadah di bulan suci Ramadan dengan pandangan rahmat. Siapa orang, kata Nabi, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibu abada. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat di malam pertama, maka lam yu'adzibhu abada, tidak akan disiksa selama-lamanya. Ustaz, tanda-tanda orang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat di malam pertama bulan suci Ramadan itu apa saja? Pertama, ada niat di hatinya mau menghabiskan Ramadan untuk ibadah. Kira-kira Bapak pas malam pertama ada niat gak di hati menghabiskan Ramadan untuk ibadah? Tapi insya Allah dilihat dari wajah-wajahnya niatnya baik semuanya. Alhamdulillah, ya Allah saya niatkan Ramadan tahun ini untuk ibadah. Itu ciri pertama. Yang kedua, ciri orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat di malam pertama bulan suci Ramadan adalah mereka-mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan tenaganya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping punya niat yang baik menghabiskan Ramadan untuk ibadah, dia juga punya tekad menghabiskan tenaganya, energinya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya merasa senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Kira-kira Bapak pas malam pertama senang enggak dengan hadirnya Ramadan? Senang ya. Jadi senangnya bukan karena pengen dagang takjilan, bukan Pak ya. Tapi senangnya karena kebaikan-kebaikan di Ramadan itu mudha'afatun, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam pertama. Ya kalau malam pertama udah kelewat Pak ya. Malam pertama udah kelewat. Tapi insya Allah dengan niat baik kita, Allah sudah memandang kita dengan pandangan rahmat. Kemudian anugerah besar kedua yang Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa di sore hari itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Ya, kita punya anugerah besar dari Allah di bulan suci Ramadan. Tentunya bagi kita-kita yang berpuasa, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa di sore hari, Pak, itu lebih dicintai oleh Allah daripada bau minyak misik. Lebih wangi baunya daripada minyak misik. Loh, kenapa sore hari Ustadz? Karena bau mulut manusia yang berpuasa, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu mulai berubah setelah tergelincirnya matahari. Ba'da zawal kalau kata orang Arabnya. Setelah tergelincirnya matahari, itu bau mulutnya orang yang berpuasa sudah mulai berubah. Sehingga kata Imam Syafi'i, istiak, sikat gigi atau memakai siwak setelah tergelincirnya matahari itu makruhatun, dimakruhkan hukumnya. Jadi Bapak sikat gigi setelah subuh, setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur, itu udah makruh hukumnya. Jadi perkara makruh itu bukan berarti membatalkan puasa, Pak. Puasanya tetap sah, cuman kena hukum makruh. Termasuk pakai siwak. Jadi kalau udah tergelincirnya matahari itu kita nggak usah siwakan, nggak usah sikat gigi, udah biarin aja mulutnya bau. Lagian bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada minyak misik. Dan nanti besok bapak-bapak dibangkitkan dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mulutnya udah bau wangi, Pak. Nanti bapak-bapak yang puasa di bulan suci Ramadan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, besok bangkit dari kubur, mulutnya bau wangi, kemudian disambut oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
kemudian perut kita dalam keadaan kenyang, badan kita dalam keadaan segar. Padahal pada hari itu banyak orang-orang yang bangkit dari kubur, perut lapar, haus, badannya lemes, kemudian mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Tapi tidak untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa bangkit dari kubur, perut sudah kenyang, badan sudah seger, bau mulutnya sudah wangi, disambut oleh para malaikat-malaikat Allah, bahkan digandeng sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menuju padang mahsyar. Dan saat dihisab pun diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang berpuasa besok di padang mahsyar itu punya pengacara, Pak. Orang yang berpuasa, Pak, di padang mahsyar nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, itu punya pengacara. Ya. Meskipun di dunianya kita nggak pernah punya pengacara. Jangankan pengacara, Ustadz. Buat makan sehari-hari aja kadang-kadang susah, boro-boro bayar pengacara. Bapak di dunia nggak punya pengacara, nggak punya advokat khusus. Tapi Bapak besok di padang mahsyar punya pengacara khusus, punya advokat khusus, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa advokat kita besok di padang mahsyar? Yaitu puasa. Puasa itu jadi pengacara kita. Kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi qad mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an ya rabbi qad mana'tuhu an-naum bil lail fasyafi'ni fihi fayusyafa'ani. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, puasa kita di bulan suci Ramadan itu akan memberikan syafaat untuk kita semuanya, untuk hamba-hamba Allah, akan menolong kita besok di hari kiamat. Puasa kita di bulan suci Ramadan di hadapan Allah itu berkata nanti, ya Allah ya Rabbi, saya telah mencegah hambamu makan dan minum di siang hari. Saya telah mencegah hambamu untuk mendatangi syahwatnya di siang hari. Maka izinkan hamba untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa belain kita, Pak. Ya Allah ya Rabbi, ini hambamu dulu puasa. Saya telah mencegah hambamu ini untuk makan di siang hari, minum di siang hari, berhubungan di siang hari. Ternyata ini hambamu sanggup melaksanakan itu ya Allah. Izinkan hamba untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga nanti berkata ke Allah, ya Allah, itu hambamu siangnya puasa, malamnya baca Quran. Izinkan hamba untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kata Allah, saya izinkan kalian berdua untuk memberikan syafaat ke orang yang puasa dan orang yang membaca Al-Quran. Maka bapak-bapak yang puasa insya Allah udah punya nih satu advokat, pengacara. Apalagi ditambah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah malam ini Pak, malam ini itu adalah malam 17 Ramadan kalau nggak salah. Benar nggak Pak? Malam ini adalah malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Nah, maka kalau bisa mah malam ini bapak-bapak bertadarus gantian. Bertadarus gantian satu-satu atau misalnya ngumpul di masjid, satu orang baca satu juz. Kalau orangnya 30, berarti langsung satu kali duduk itu khatam. Baca doa bersama di situ. Atau kalau yang datang 15 orang berarti satu orangnya dapat dua juz. Bergantian tadarus atau langsung serempak baca sehingga nanti setiap orang selesai semuanya selesai. Satu kali duduk khatam. Karena masing-masing dapat jatah satu juz. Ini kalau bisa Bapak seperti itu. Malam 17
Ramadan. Ya. Atau disebut dengan malam nuzulul Quran, atau juga bisa disebut sebagai Lailatul Badar. Ini termasuk malam yang mustajab juga, Pak. Malam 17 juga termasuk malam yang istimewa, malam yang mustajab. Bapak banyak doa tuh di malam 17. Syukur-syukur di samping bertadarus, Bapak memperbanyak membaca sholawat. Sholawatnya di sini maksudnya sholawat badar, Pak. Banyakin baca sholawat badar. Loh, kenapa banyak sholawat badar? Karena 17 Ramadan itu ada hari yang bersejarah dalam umat Islam. Apa Ustadz? Perang Badar. Perang Badar itu kan terjadi tanggal 17 Ramadan, di mana ada 313 mujahid Badar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di perang Badar itulah kemenangan ada di pihak orang-orang Islam. Maka kalau bisa baca sholawat Badar yang banyak setelah tadarus, karena orang yang mengisi malam 17 Ramadan dengan banyak kebaikan akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kabar gembira itu macam-macam, Pak. Bukan hanya sekedar duit banyak, tapi kesehatan, panjang umur juga termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam 17, malam ini nih, manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengkategorikan malam 17 Ramadan juga termasuk malam yang istimewa. Ya. Kalau kita baca nih kitab-kitab Turath, malam istimewa Ramadan itu kan ada 4. Ya. Meskipun kita percaya semua hari di bulan suci Ramadan itu istimewa, tapi level keistimewaannya itu yang dahsyat ada 4, Pak. Ada 4 malam level keistimewaannya itu dahsyat, melebihi daripada istimewanya hari-hari yang lain di bulan suci Ramadan. Ini kalau bisa Bapak ngedapatin 4 malam ini, Pak. 3 malam kelihatan, semua orang tahu. Tapi 1 malam dirahasiakan oleh Allah. Yang dirahasiakan oleh Allah itu yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu kan dicari-cari semua umat Islam di dunia ini. Ya. Yang katanya terjadinya itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Tapi belum tentu Ramadan tahun ini Lailatul Qadar terjadi malam 10 terakhir, terutama di penanggalan ganjil. Cuman di zaman Nabi itu kebanyakan Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, terutama di penanggalan ganjil. Cuman gak mesti Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, Pak. Karena setiap tahun Lailatul Qadar itu waktunya berubah-ubah. Ya, kan kalimatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ulama yang berbeda pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar bisa saja terjadi di malam 17. Ya. Nah, kita itu, Pak, bahasanya mengistimewakan malam 17 ini, barangkali di malam 17 ini adalah malam Lailatul Qadar. Manfaatin sebaik mungkin untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 3 ini, Pak, yang enggak dirahasiakan oleh Allah. Pertama, malam pertama udah kelewat, Pak, ya. Itu semua orang tahu. Malam pertama ya malam tanggal 1, ya. Semua orang tahu, Pak. Itu istimewa. Yang kedua, malam 17, malam ini, Pak. Itu istimewa. Nah, yang 3 nih, yang ketiga yang kelihatan itu adalah malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu malam pertamanya sangat istimewa, malam terakhirnya juga sangat istimewa. Maka manfaatkan tuh malam terakhir nanti. Loh, kenapa istimewa? Kata Nabi SAW, malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba-hambanya yang memuliakan bulan suci Ramadan, yang mau ibadah di bulan suci Ramadan, terutama puasa di bulan suci Ramadan.
Bahkan sekecil apapun hambaku, kata Allah, beribadah di bulan suci Ramadan, maka boleh jadi dengan amal kecil itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, makanya jangan sekali-kali kita punya niat maksiat di bulan suci Ramadan. Dan niatkan yang baik. Terus kalau ada orang yang ibadahnya di bulan suci Ramadan doang, ya, jangan dibully, Pak. Kan ada tuh orang yang mau sholat di bulan suci Ramadan doang, gak usah dibully. Boleh jadi dengan dia sholat di bulan suci Ramadan yang biasa-biasanya gak sholat, Allah beri dia hidayah, sehingga setelah Ramadan dia semakin semangat ibadah. Jangan ada tetangga kita yang mau sholat di bulan suci Ramadan doang, kemudian mentang-mentang setiap hari kita jamaah, itu bapak ngatain ke tetangganya, tumben ente datang ke masjid, nggak usah. Jadi mulutnya nggak usah lemes, Pak. Nggak usah ngomong tumben lu datang ke masjid, nggak usah. Ya. Biarkan dia hadir ke masjid. Alhamdulillah, kita doakan. Nggak usah banyak ngomong. Kita cukup nyapa aja. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Jangan nggak usah ngomong tumben, Pak ya. Nggak usah. Itu boleh jadi kalau bapak ngomong tumben ke itu orang, ya hari ini berangkat besoknya kapok, jadi nggak datang ke masjid. Itu termasuk kalimat-kalimat tumben, ngomong tumben datang ke masjid, itu kalimat-kalimat yang didorong oleh setan, Pak. Supaya apa? Supaya orang yang dikatain ini kemudian minder untuk datang lagi ke masjid. Gak apa-apa, silahkan. Boleh jadi dengan asbab orang itu ibadah di bulan suci Ramadan karena memuliakan bulan suci Ramadan, Allah beri dia taufik, Allah beri dia hidayah, sehingga setelah bulan suci Ramadan semakin tambah semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, anugerah besar yang Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu mendoakan ampunan untuk umat Nabi Muhammad setiap hari dan setiap malam. Ya, ampunan Allah untuk umat Nabi Muhammad itu setiap hari, setiap malam, Pak. Manusia umat Nabi Muhammad itu diberi ampunan oleh Allah. Bahkan menurut riwayat hadis Nabi SAW, inna lillahi utaqa'um minan nar indal fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama orang yang akan dibebaskan dari neraka ketika berbuka puasa. Jadi saat bapak-bapak berbuka puasa, itu udah ada nama-nama orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari neraka setiap harinya. Makanya Nabi SAW anjurkan kita menjelang berbuka itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Nanti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doanya, Pak. 10 menit sebelum buka puasa baca. Ingat, Pak, nenek moyang kita dulu, Pak, kakek kita, orang-orang kita dulu, Pak, itu rame kalau mau maghrib itu baca doa itu. Sekarang udah mulai jarang-jarang tuh masjid yang baca doa itu menjelang buka puasa. Padahal keistimewaannya luar biasa itu doa. Cuman 4 kalimat doang, ya. Tapi kalau mau ditambah 1 nggak apa-apa, karena Allahumma innaka afuwun karim itu tambahan. Yang diperintah Nabi 4, tapi termasuk sunnah Nabi juga, ajaran Nabi SAW juga menambahi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anna. Ditambahi nggak masalah, boleh silahkan. Karena sama-sama dari Nabi SAW. Baca tuh menjelang buka puasa. 10 menit lah sebelum buka puasa, baca doa itu bareng-bareng dengan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ya. Ini kalau kita baca doa itu. Ya. Jangan udah 10 menit mau maghrib masih muter-muter nyari lontong, nyari takjilan, ya. Ngabuburit muter-muter doang. Ya, beli jajan enggak, ya kan? Oh, sayang Pak, itu waktu kebuang sia-sia. Udah kalau 10 menit sebelum buka, ibu-ibu, bapak-bapak udah duduk, ajak keluarga kita baca doa itu bareng-bareng. Insya Allah ini manfaatnya luar biasa, Pak. Bahkan ada keterangan orang yang membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu seakan-akan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Baca itu doa. Ini manfaatnya luar biasa. Kita mungkin kangen dengan suasana-suasana puasa Ramadan zaman dulu, Pak. Karena setiap mau maghrib ramai itu masjid baca doa itu. Ya, coba kita ingat-ingat, Pak. Dulu di kampung itu, Pak, bahkan di kota juga sama mungkin. Ya. Orang-orang tua kita, guru-guru kita itu kalau udah mau maghrib baca doa ini, Pak, ramai itu masjid. Ini udah mulai sepi. Ya. Kebanyakan mau maghrib jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan di rumah main TikTok. Ya. Ini mah bapak-bapak sana, Pak. Kalau bapak-bapak sini mah insya Allah ya, pada rajin doa. Alhamdulillah. Ibu-ibu sini juga insya Allah 10 menit sebelum buka udah pada rajin doa bareng-bareng. Insya Allah. Itu malaikat doain ampunan buat kita setiap hari. Pertanyaannya, kenapa malaikat itu mendoakan ampunan untuk kita setiap hari di bulan suci Ramadan? Ini untuk menebus kekeliruan malaikat. Bapak, dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan Nabi Adam dan keturunannya khalifatullah di bumi, itu kan malaikat ngomong ke Allah, ya Allah ya Rabbi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ketika Allah mau menjadikan Nabi Adam dan keturunannya khalifatullah di muka bumi ini, malaikat-malaikat ngomong ke Allah, ya Rabbi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau mau menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah? Ini kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini nusabbihu, bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikanmu ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kata Allah, saya lebih tahu malaikat. Ya. Ente nggak usah ngomong kayak gitu. Saya lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian perkataan malaikat ini sebagai bentuk kekeliruan dia, Pak, kekeliruan mereka. Sehingga untuk menebus kekeliruan mereka itu, Allah perintahkan malaikat-malaikat Allah untuk mendoakan ampunan. Wabil khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan suci Ramadan siang dan malam. Jadi kita udah dapat jatah doa ampunan dari para malaikat-malaikat Allah. Kira-kira kalau yang doain malaikat itu pasti dijabahi enggak, Pak? Pasti ya. Malaikat itu kalau doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasti dikabul oleh Allah? Ya karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat taat.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha, tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, apa-apa yang Allah perintahkan ke mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat tidak mendurhakai Allah. Malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga doa-doa mereka itu ya dikabul oleh Allah, cepat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anugerah besar yang Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Innallaha ya'muru jannatahu wa yaqulu lahuma ista'iddi wa tazayyini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke surganya dengan perkataan ista'iddi, persiapkanlah engkau, wa tazayyini, dan hiasilah engkau, li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Jadi setiap hari bulan suci Ramadan Allah selalu memerintahkan surga, surga siap-siap, hiasilah kalian dengan perhiasan yang indah untuk hamba-hambaku yang mau ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi kita sudah dipersiapkan surga oleh Allah. Bapak pengen cepat masuk surga enggak? Pak, pengen cepat masuk surga enggak? Mati dulu ya Pak. Ya. Nah, surga kan di akhirat ya. Jadi kalau pengen cepat ya harus mati dulu. Pintu gerbang akhirat itu kan kematian. Jadi surga itu udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga siap-siap. Surga, hiasilah diri kalian dengan perhiasan yang indah untuk hamba-hambaku yang soleh, yang mau ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kita semua ini yang berusaha semaksimal mungkin menghabiskan Ramadan dengan ibadah, insya Allah ahlul jannah, orang-orang yang nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, orang yang berpuasa itu punya pintu khusus di surga, namanya pintu Royyan. Pintu apa Pak? Royyan itu bahasa Arab, artinya apa? Seger. Bapak tahu seger ya? Seger. Royyan itu artinya seger. Kenapa pintunya orang yang berpuasa di surga itu Royyan? Sebab orang yang berpuasa di dunia lemes enggak Pak? Lemas ya. Haus enggak? Haus. Lapar enggak Pak? Lapar. Makanya besok di surga Allah sediakan pintu Royyan. Royyan itu artinya seger ya, seperti orang yang haus, kehausan, kemudian dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya seger enggak Pak? Seger. Bapak nih pas puasa kemudian buka minum, seger enggak? Seger ya. Nah, itu arti daripada Royyan, kesegaran artinya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa di dunianya itu lemas, Allah segarkan dengan surganya insya Allah. Kemudian yang terakhir, anugerah besar yang Allah karuniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW itu di malam terakhir bulan suci Ramadan. Kata Nabi, idza kana akhiru lailatin ghafarallahu jami'a. Apabila datang malam terakhir bulan suci Ramadan, Allah mengampuni seluruh hambanya. Tentunya hamba Allah yang mau beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian faqala rajulun minal qaum, salah seorang dari sahabat Nabi itu nanya, "Hiya Lailatul Qadar?" Apakah itu Lailatul Qadar ya Rasul, malam terakhir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan. Bukan Lailatul Qadar." Kata Nabi apa? "Alam tara ilal ummali idza faragha min a'malihim wafu ujurahum." Tidaklah kamu tahu bahwa orang yang bekerja setelah selesai kerjanya maka pasti mereka mendapat upah. Ya, kita ini kan sedang bekerja Pak. Kerja kita apa? Ibadah. Orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah. Yang ngasih upah kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti upahnya luar biasa.
Tapi tidak Allah gambarkan upahnya sebesar apa dan sejumlah berapa. Karena ada ibadah di bulan suci Ramadan yang pahalanya tidak Allah tampakkan berapanya. Apa Ustaz? Ibadah puasa. Kata Allah, kullu amal ibni adama lahum. Setiap amal perbuatan manusia itu untuk mereka, kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku. Wa ana adzibihi, dan sayalah yang nanti akan membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala puasa itu tidak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa-berapanya. Jumlahnya juga enggak digambarkan oleh Allah. Nanti di hari kiamat, nanti di akhirat baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa-berapanya ditampakkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Allah lah yang akan balas. Karena ibadah puasa itu ibadah yang sangat luar biasa. Yang langsung nilai itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah puasa itu urusan dengan hati manusia. Bisa saja orang kelihatan fisiknya puasa, ternyata paginya sarapan 2 piring, ya kan? Bisa nggak Pak? Bisa nggak orang ngeprank puasa? Ya, sangat bisa, ya. Pura-pura lemes, ya. Bibirnya sengaja dikeringin biar kelihatan puasa. Tapi pagi udah ngopi 3 gelas, ya. Tambah sarapan bubur ayam misalnya 3 mangkok. Selesai sarapan pura-pura lemes, bisa nggak? Bisa. Maka puasa itu ibadah kejujuran, Pak, ya. Ibadah kejujuran. Kalau ada dalam hati kita jujur, nggak mungkin membohongi diri kita sendiri. Nggak mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tentunya dengan puasa yang benar sesuai dengan syariat Islam, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita semuanya mendapat ampunan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Cukup, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu